Oke teman-teman, balik lagi kita masuk ke tab 2 ya, mencegah. Kalau tadi kita mengenal COVID-19, virus corona, sekarang kita masuk ke tab mencegah. Bagaimana cara mencegah virus corona? Nah, di sini ada beberapa informasi, ada 4 tips mencegah virus corona. Caranya, yang pertama, rutin cuci tangan dengan antiseptik. Lalu pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk-batuk atau bersin. Lalu ada yang ketiga, jika tidak memungkinkan cuci tangan, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata sebelum cuci tangan. Nah, ini salah satu faktor simpelnya lah, faktor simpel untuk mencegah penyebaran virus corona. Dimulai dari diri kita sendiri, harus menjaga tangan. Benar kata beberapa orang bilang, lo harus pakai masker, lo harus pakai baju yang tertutup untuk biar nggak menularkan gitu. Kalau gua sih, karena gua memang mendapat informasi langsung bahwa tangan lah yang sangat berperan penting, yang sangat berperan dominan untuk menyebarkan virus corona. Kuncinya di tangan, lo harus menjaga kebersihan tangan gitu. Percuma lu pakai masker, lu pakai penutup muka, lu pakai penutup baju yang lengkap komplit kayak petugas medis, tapi tangan lu nggak dijaga kebersihan. Virus ini bisa sangat mudah tanpa kita sadari masuk ke tubuh kita dan berkembang akhirnya membuat kita sakit. Dari tangan saja yang kotor, setelah memegang benda-benda publik gitu ya, tanpa kita cuci tangan gitu, tanpa sadar juga kita megang mata, kita megang hidung, kita megang mulut, virus masuk, berkembang di tubuh kita, berkembang sampai banyak akhirnya fatalnya ya, amit-amit meninggal dunia karena virus itu. Ya, jangan sampai lah. Ini adalah 4 hal yang paling simpel untuk mencegah penyebaran virus corona. Ini patut ya diterapkan buat teman-teman semua selama virus ini masih ada dan masih tersebar di Indonesia. Nah, selanjutnya nih, bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Kadang kita kalau batuk atau bersin kan asal sembarang buang aja. Kalau kita batuk atau misalnya melihat orang batuk atau bersin, asal wah kemana aja kan gitu kan. Dan ternyata batuk atau bersin itu ada etikanya, biar virus yang ada di tubuh kita nggak menyebar, tidak menularkan ke orang gitu. Etika yang pertama, tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Kalau kalian misalnya pekerja kantor gitu kan yang setiap hari naik angkutan umum, berdesak-desakan, rame-rame di dalam angkutan umum gitu, dan kalian misalnya batuk atau bersin, kalau kalian bawa tisu atau sapu tangan, kalian bisa pakai untuk menutup mulut kalian. Kalau kalian nggak bawa tisu atau sapu tangan, kalian bisa menggunakan bagian siku dalam ya. Ini siku luar, ini siku dalam. Caranya bersin dengan bagian siku dalam, caranya kayak gini. Cara kayak gini bisa menahan muncratan air liur atau ingus ya ketika kita batuk atau bersin. Dan kenapa disarankan menggunakan bagian siku dalam? Karena bagian siku dalam ini adalah bagian tubuh yang misalnya sehari-hari kita itu jarang banget kesentuh gitu. Jadi kalau misalnya kita tutup pakai bagian dalam telapak tangan atau bagian luar, ini kan sering kita gunakan atau sangat cukup sering untuk bersentuhan gitu. Jadi misalnya kita bersin pakai tangan bagian dalam atau bagian luar, penyebaran virus atau bakteri yang kita dari bersin atau batuk kita itu sangat mudah tersebar gitu. Oke, lalu etika kedua ini segeralah buang tisu ke tempat sampah tertutup. Kalau kalian pakai tisu, bersin atau batuk, langsung kalian buang ke tempat sampah yang tertutup. Jangan kalian buang ke tempat sampah terbuka, apalagi buang sampah sembarangan. Itu sangat tidak bagus. Selain virus yang ada di tisu itu bisa tersebar, kalian juga merusak lingkungan. Pastinya kalau kalian buang sampah sembarangan. Lalu ada etika yang ketiga. Etika yang ketiga ini segeralah cuci tangan menggunakan air dan sabun atau membersih tangan. Nah, ketika kalian sudah bersin atau batuk, mau kalian pakai sapu tangan atau tisu, setelah dibuang ke tempat sampah yang tertutup, kalian bisa langsung cuci tangan kalian dengan sabun, air, atau pembersih tangan atau hand sanitizer ya. Itu ada 3 etika batuk yang wajib kamu terapkan sehari-hari mulai dari sekarang. Nah, ini juga ada tips lagi nih buat teman-teman semuanya. Kapan harus mencuci tangan menggunakan air dan sabun? Ini juga mungkin jadi pertanyaan atau jadi kebiasaan yang cukup diabaikan sama orang-orang ya,
menjaga kebersihan tangan, apalagi ketika kita habis batuk atau bersin, ketika kita habis megang benda-benda publik yang kita nggak tahu di situ nempel apa kan, akhirnya tangan kotor bisa menularkan apa yang ada di situ, tertular masuk ke dalam tubuh kita. Dan waktu yang tepat mencuci tangan menggunakan air dan sabun, yang pertama itu saat secara kasat mata tangan terlihat kotor pastinya. Ketika lu lihat tangan lu kotor, ya pasti wajib cuci tangan dong. Gak mau kan ngeliat tangan lu kotor, ya dibiarin aja. Ntar kalau orang salaman kan udah enak gitu. Lalu yang kedua, setelah buang air kecil dan besar, ini juga wajib cuci tangan. Karena kita nggak tahu apa yang ada di... Ya itu. Lalu yang ketiga nih, setelah batuk atau bersin, yang tadi udah dibilang, setelah batuk atau bersin, wajib cuci tangan juga. Karena virus yang kita tularkan lewat batuk atau bersin kita tadi ya nggak akan hilang kalau kita nggak cuci tangan dengan sabun. Lalu yang keempat nih, setelah kontak dengan orang yang sakit, atau misalnya kita habis jenguk teman atau saudara kita yang sakit di rumah sakit gitu, kita habis kontak jabat tangan misalnya, habis pegang kasurnya atau apalah di ruangan tersebut, itu wajib cuci tangan. Karena ya kembali lagi, kita nggak tahu apa yang ada di benda-benda sekeliling orang yang sakit itu, atau bahkan orang yang sakit itu sendiri kita sentuh, kita nggak tahu di situ ada virus apa, ada bakteri apa kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan dengan sabun, ya virusnya bisa masuk dan kita bisa sakit seperti apa yang mereka rasakan itu. Lalu yang kelima nih, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. Sebelum menyiapkan makanan, kalian wajib cuci tangan biar makanan tersebut steril. Saat menyiapkan makanan, kalian juga harus cuci tangan biar ketika kalian megang makanan itu, makanannya tetap bersih. Dan setelah menyiapkan makanan, kalian juga wajib cuci tangan biar tangan kalian nggak lengket. Kalau misalnya makanan itu kayak coklat-coklat atau ya berminyak apa kan nggak enak kalau kita biarin gitu kan, ya pastinya wajib cuci tangan dong. Lalu yang keenam, sebelum makan, kayak tadi dibilang juga, sebelum menyiapkan makanan atau sebelum makan itu wajib cuci tangan, karena kita harus menjaga kebersihan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketujuh nih, setelah menggunakan toilet, sama kayak di tips yang kedua tadi, setelah buang air dan setelah buang air kecil dan buang air besar, itu wajib cuci tangan. Lalu ke-8, setelah menyentuh hewan atau membersihkan kotoran hewan. Kalau kalian punya binatang peliharaan atau kalian melihat hewan-hewan yang gemas di jalan, kalian elus, kalian pegang, itu kan kalian nggak tahu ada kuman apa di tubuh hewan itu. Atau kalau kalian bersihin box kotoran hewan di rumah misalnya, ya kalian wajib cuci tangan karena banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di sekeliling kotoran hewan peliharaan kalian di rumah. Nah, lalu ada info ke selanjutnya. Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik? Nah, ini ada 6 tips cara mencuci tangan dengan baik. Yang pertama itu basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Nah, sebelum kalian mulai cuci tangan, kalian harus basahi tangan kalian dulu dengan air bersih yang mengalir. Air bersih yang mengalir selama 20 detik. Jangan air bersih yang kalian siuk di gayung dan kalian cuci tangan kayak kobokan gitu. Ya tetap aja bakteri yang turun dari tangan yang nggak bakalan hilang, akan tetap di situ. Jadi tangan kalian nggak akan bersih. Lalu yang kedua ini, gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Ya sabun-sabun sekarang kayaknya mau sabun batang atau sabun cair itu kayaknya semua mengandung antiseptik kayaknya sih. Tapi yang sangat disarankan gunakan sabun cair, karena kalau sabun batang gitu kan kalian pegang dan kumannya nggak hilang, kumannya pindah ke sabun batang tersebut, dan ketika orang lain pakai sabun tersebut ya kumannya pindah ke orang itu. Lalu yang ketiga nih, gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Ketika kalian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, kalian bisa gosok telapak tangan kalian gosok juga punggung tangan kalian. Lalu kalian sela jari-jari kalian kayak gini. Bisa dari atas, bisa dari bawah, terserah. Dan sebenarnya tips mencuci tangan dengan baik itu ada beberapa tips dan itu cukup detail dan agak banyak juga sih nggak. Dan ini seenggaknya kalian gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari kalian. Seenggaknya daripada enggak gitu kan. Lalu yang keempat,
bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Misalnya nih kuku kalian kotor nih, kalian mau bersihin, kalian bisa bersihin, gosok pakai kuku lain atau pakai alat pakai sikat gitu misalnya. Atau kalau nggak ada, kalian bisa gosok ujung kuku kalian di telapak tangan secara bergantian kayak gini. Misalnya ya kukunya bersih kotor kan, kalian bisa giniin aja, atau kalian puter-puter kayak gini bisa, kalian gosok-gosok kayak gini juga bisa. Terus yang kelima nih, bilas dengan air bersih mengalir. Setelah kalian cuci tangan, gosok telapak tangan, bersihin kuku, kalian bisa bilas dengan air bersih yang mengalir. Jangan kalian ambil dari gayung dan kalian kobok di situ ya, karena kumannya nggak akan turun, nggak akan lepas dari tangan kalian, kumannya akan tetap ada di tangan kalian kalau kayak gitu. Terus yang keenam nih, keringkan dengan handuk tisu udara atau diangin-anginkan. Nah, jadi kalian bisa gunakan handuk bersih kalau setelah kalian cuci tangan, lalu bisa kalian gunakan tisu juga, bisa kalian gunakan udara. Biasanya kalau di kamar mandi mall itu kan ada kayak dekat wastafel tuh ada kayak angin nyembur gitu kan. Nah itu bisa kalian pakai kayak gitu. Misalnya nggak ada di rumah ya kalian minta tolong orang untuk kipasin gitu atau tiupin gitu kan. Atau kalian angin-anginkan ya, kalian biarin aja sampai dia kering sendiri gitu. Oke, mungkin itu tips mencegah virus corona. Kita masuk ke tips selanjutnya nih. Ini ada 4 tips ya. Tips selanjutnya itu mengobati. Nah, gue juga belum tahu nih sebenarnya gimana mengobati corona nih.